Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? A dan Teteh, anggota KIR, semoga sehat dan walafiat. Hari ini bersama lagi dengan Kaib akan belajar membuat suatu, yaitu kita akan membuat pesawat sederhana. Oke, langsung saja. Kita awali kegiatan KIR kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan lafaz basmalah kita bisa menambah keberkahan di kegiatan kali ini. Alat dan bahan yang akan digunakan kali ini untuk membuat pesawat sederhana. Yang pertama, 2 tutup botol. Boleh bebas ya, tutup botol apa saja. Ini tutup botol aqua. Selanjutnya, 1 buah karet gelang, 1 buah saklar dan kabel, 1 buah batu baterai. Untuk batu baterainya bebas juga ya, boleh alkalin, boleh ABC, bebas. Tapi kalau yang lebih bagus itu alkalin. Selanjutnya 2 buah kuningan yang akan digunakan untuk dudukan baterai. Nah, selanjutnya 2 tusuk sate. Bebas ini juga ya, boleh tusuk sate atau satenya mau pakai lidi, boleh ya yang ada. Atau Pak Ip, aku mah tidak ada tusuk sate sama lidinya, mau pakai ranting boleh ya, yang penting agak lurus ya rantingnya. Selanjutnya 1 buah gunting, terus 1 buah dinamo yang ada 2 kabelnya. Selanjutnya stik es krim secukupnya ya, yang minimal ada 10 buah ya minimal. Selanjutnya yang terpenting yaitu ada lem tembak. Nah, disarankan dan Teteh punya lem tembaknya dengan menggunakan alat seperti ini agar lebih aman ya dibandingkan dibakar dengan menggunakan lilin. Itu cukup lebih berbahaya ya. Jadi sarankan sih pakai menggunakan lem tembak ini, pakai alatnya ya. Dan alatnya yang ini nih yang disarankan oleh Pak Ip. Ini standarnya bagus ya. Ada yang lain juga tapi kurang bagus. Oke, itu untuk peralatan yang akan digunakan untuk membuat pesawat sederhana. Ya. Siapkan 2 stik es krim ya, yang sama rata ya, diusahakan. Setelah itu baru beri lem tembak di ujung stik es krim. Nah, boleh secukupnya dikasih lem tembaknya untuk tujuannya memperkuat ya di ujungnya. Baru tempelkan, tapi jangan ditempelkan rapat, tapi direnggangkan. Nah, direnggangkan tujuannya untuk memasukkan nanti dinamo nanti di depan. Setelah renggang seperti ini, baru kasih lem bagian depannya untuk menyimpan dinamonya sebagai baling-baling pesawatnya ya. Dikasih lem secukupnya, lalu tempel dinamo yang sudah disiapkan. Posisinya jangan salah ya. Nah, kabelnya posisinya paling bawah. Nah, diusahakan posisi kabelnya paling bawah. Nah, yang ininya paling bawah. Nah, seperti ini. Hati-hati. Nah, setelah itu kalau sepertinya kurang kuat, boleh dikasih lem lagi. Kalau kurang kuat, boleh dikasih lem agar lebih kuat. Posisinya seperti ini ya. Nah, setelah itu yang bagian atasnya juga bisa dikasih lem. Dikasih lem tembak juga sama. Kasih lem tembak secukupnya.
dikasih lem tembak. Agar lebih kuat, boleh A dan Teteh gunakan karet gelang untuk mengikat bagian yang ini biar lebih kuat ya. Takutnya terbuka kembali untuk lem bagian lemnya. Ikat menggunakan karet gelang agar tidak terlepas. Setelah diikat seperti ini, boleh bersihkan bagian pinggir-pinggirnya agar lebih rapih ya. Setelah itu boleh ada Teteh siapkan 2 stik es krim. Ini untuk digunakan untuk sayap pesawatnya. Nah, lalu lem bagian tengah rangka pesawatnya, lalu tempel stick secara seimbang. Nah, lalu tempel sticknya secara seimbang, lalu balik yang satu lagi dilem, luruskan ya, diusahakan diluruskan. Nah, dan tempel stick yang satu lagi. Nah, cara meluruskannya agar terlihat lurus boleh menggunakan tangan kita. Cara ini, nah seperti ini, biar agak terlihat lurus bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah seperti ini, jadi ini model pesawatnya seperti pesawat zaman dulu ya, pesawat perang. Nah, setelah itu siapkan 2 tusuk sate yang akan digunakan untuk bagian sayapnya, tengah bagian sayapnya. Boleh potong, ukur dulu bagian tengah buat bagian sayapnya secukupnya ya, sesuai ukurannya ya. Boleh nanti boleh ada Teteh potong, boleh menggunakan gunting atau sepertinya boleh menggunakan tangan ya, bebas. Agar lebih rapih ya menggunakan gunting saja. Nah, setelah itu potong sebanyak 4 buah atau 6 buah ya, boleh secukupnya saja. Dan kita akan gunakan ya sekitar 4 buah tusuk untuk bagian tengah dari sayapnya. Nah, untuk menempelnya dan Teteh boleh kasih ujung dari tusuk sate itu untuk menempel di bagian sayapnya ya. Nah, seperti ini ya, untuk bagian tengah sayapnya. Lakukan seterusnya ke bagian yang lainnya. Untuk memperkuat boleh dilem lagi bagian sayapnya ya. Nah, dan rapihkan bagian yang ininya, rambut-rambut bekas lem tembaknya. Biasanya suka ada ya bekas lem tembaknya. Terus pasang untuk bagian agak tengahnya. Sama caranya seperti tadi, dilem bagian ujungnya. Mungkin terlalu besar, jadi boleh ukurannya agak yang sesuai ya. Usahakan bagian tengahnya dulu ketika memasang, jangan bagian sampingnya. Jadi diusahakan nanti dan Teteh pas masangnya bagian tengahnya dulu agar ke sampingnya bisa lebih rapi. Ya, lakukan secara pelan-pelan. Dilem bagian ujungnya saja. Jadi lemnya bagian ujungnya agar tusuk satenya bisa menempel di sticknya. Nah, seperti ini sudah selesai untuk bagian kanannya. Selanjutnya bagian kiri, sama ya langkahnya. Ukur dulu. Nah, nanti dikasih lem sama juga ujung-ujungnya
agar bisa menempel di stick es krimnya, tidak lepas. Ya, seperti itu. Pelan-pelan ratakan ya agar lebih seimbang. Sama yang satu lagi juga sama, ratakan agar lebih seimbang. Nah, lem juga sama bagian ujung-ujungnya, ratakan agar lebih seimbang. Boleh rapikan bagian rambut-rambut bekas lem tembaknya. Nah, alhamdulillah sudah mulai jadi ya untuk bagian sayapnya. Selanjutnya kita akan membuat dudukan untuk baterai. Ya, boleh potong stick es krim untuk dudukan baterai. Nah, untuk tipsnya untuk membuat dudukan baterai ini diusahakan dilebihkan ya, ada kita jangan terlalu pas ukuran untuk baterainya, jadi bisa dilebihkan agak panjang. Tujuannya untuk nanti akan menambah dudukan baterai ini dengan ini ya, kuningan nantinya untuk aliran listriknya. Ya, setelah dipotong bagiannya dengan sama, lalu lemnya di bagian ekor sayap ya, bagian bawah, bagian sayapnya dilem menggunakan lem tembak. Nah, jadi lem tembak ini berfungsi untuk merekatkan ya antara stick es krimnya, lebih cepat dan kuat ya lem tembak itu dibandingkan menggunakan lem fufu, itu lumayan agak ribet. Jadi sarankan pakai lem tembak ya seperti ini, dan lebih aman dan serta lebih murah. Nah, seperti ini untuk dudukan baterainya ya, nanti akan seperti ini. Dan tiap ujungnya juga diusahakan ini ya, ditutup juga nanti tiap ujungnya. Nah, untuk bagian ujungnya potong juga nanti sesuai ukurannya, lalu dilem, dikasih lem tembak untuk bagian ujungnya secukupnya, lalu tempelkan yang sudah dipotong sesuai ukuran dari tempat baterai ini. Dan yang satunya lagi dipotong sesuai ukuran ya, dilem ya, jadi diusahakan sesuai ukurannya ya, agar posisi baterainya cukup. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jadi seperti ini nanti dan teteh boleh buat alur listriknya, yaitu menggunakan kuningan yang ada ya, 2. Nah, untuk lingkarannya kita menggunakan pulpen. Kalau pipe untuk lingkaran spiralnya, pipe menggunakan pulpen seperti ini. Di bagian ujung pulpen diputar saja ya, boleh secukupnya. Nah, diusahakan ada lebihnya, jangan semuanya dibuat spiral, tapi tujuannya lebihnya ini akan disambungkan ke kabel nanti. Jadi diusahakan dikasih lebih yang lebih panjang ya. Nah, jadi jadinya seperti ini. Lalu nanti pasang di bagian ujung pesawatnya, kasih lem agar lebih merekat ya. Dan lem ini dikasih lem dan simpan bagian ujungnya, dan yang panjangnya agak keluar. Nah, seperti ini. Sama satu lagi, yang di bagian yang satu lagi sama, kalian juga menggunakan kuningan. Nah, untuk spiralnya menggunakan ujung pulpen pipe.
kalau aku gak punya pulpen gimana, boleh pakai pensil juga bisa ya. Jadi biar untuk membuat spiralnya seperti ini, sama dilebihkan juga yang ini juga ya, bentuknya dilebihkan, dilem bagian ujungnya ininya juga sama dilem. Untuk apa fungsinya Pak Ip ini? Untuk aliran listriknya nanti disalurkan ke kabel nantinya ya. Jadi tujuannya dikasih kuningan ini untuk mengaliri listrik yang dari baterai. Nah, selanjutnya adalah saklar. Nah, untuk masang saklar di bagian tengah pesawat. Nah, disimpannya di bagian tengah pesawat. Jadi untuk saklar ini ya, nah, disimpan di bagian tengah pesawat. Nanti untuk saklar. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan bagian saklar. Nah, saklar ini berfungsi untuk memutus atau menyambungkan aliran listrik ya. Dan teteh. Jadi kalau ini mah seperti saklar yang di rumah, buat lampu juga sama fungsinya. Jadi memutus atau menyambungkan aliran listrik. Nah, simpennya di bagian tengah dan teteh ya, nanti biar pas. Nah, lalu pasang baterai ya, nanti ada ujung setiap ini di kuningannya ya, dan nanti disambungkan. Yang pertama, nah untuk yang bagian yang ini, yang ujung yang ini di dinamo, dan boleh diperpanjang dulu kabelnya agar bisa dililitkan ke kuningan ya. Kalau panjang seperti ini, boleh lilitkan ke ujung tadi kuningannya ya. Nah, ditempel di situ, lilitkan. Boleh tekuk dulu kuningannya, baru putar, lilitkan. Nah, seperti itu agar lebih mudah. Yang satu lagi itu adalah yang buat dudukan baterai, itu adalah yang dari saklar, bukan yang dari dinamo ya. Jadi yang satunya, yang baterai yang paling ujung itu dari saklar, yang satu tuh dari saklar ya, boleh disambungkan itu yang bagian saklar ya. Sama yang tadi ya, dipanjangkan dulu kabelnya, lalu lilitkan ke kuningan. Nah, seperti ini sudah ya. Baru yang satunya lagi, ini yang dari dinamo, itu disambungkannya ke saklar ya. Nah, sambungkannya ke saklar, ujung saklar yang satunya lagi ya, seperti ini. Agak panjang, boleh nanti dililitkan, tinggal ditekuk saja. Nah, seperti itu ya. Kalau sepertinya kabelnya terlalu panjang Pak Ip, ini kan panjang, boleh dipotong dulu ya. Nah, sengaja panjang biar nanti digunakannya bisa lebih ya. Setelah ini kita membuat bagian ujung sayap ya. Tinggal potong stick es krimnya miring, membentuk ini untuk bagian ekornya agar lebih menarik ya. Nah, dilem menggunakan lem tembak. Nah, tempel di bagian ujungnya ya, ujung pesawatnya ya, seperti ini. Lalu A dan teteh boleh siapkan untuk baling-balingnya. Kalau Pak Ip menggunakan kertas saja ya, bisa menggunakan kertas agar lebih bisa ditempelkannya ya. Atau mau pakai stick boleh, pakai kertas boleh ya. Tapi pakai kertas juga sudah bagus ya, seperti ini jadinya ya. Nanti pesawatnya seperti ini. Tinggal selanjutnya kita membuat roda pesawatnya dengan tutup botol aqua ya.
Nah, boleh dan teteh siapkan 2 tutup botol aqua dan tusuk sate untuk rodanya. Kasih ujung di tengah tutup botolnya dan tempelkan tusuk satenya. Tujuannya tusuk sate di sini untuk agar rodanya seimbang. Nah, seperti ini. Jadi rodanya. Nah, setelah itu untuk tiap rodanya A dan teteh akan dipasangkan ke pesawat. Nah, lalu lem bagian ujung rodanya, nah, dilem secukupnya, lalu ditempelkan di pesawat. Nah, akan menempel seperti ini ya, agar ada dudukannya. Nah, dan jadilah pesawat sederhana. Ya, boleh coba diaktifkan nanti ya dan teteh ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk on off-nya, jadilah pesawat sederhana seperti ini. Baik, aku ingin mencoba yang lainnya selain pesawat sederhana. Boleh kalian bisa mencoba contoh seperti ini, membuat kipas sederhana ya. Boleh